Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kalian bisa belajar banyak hal. Selamat datang kembali teman-teman. Kali ini kita masuk di segmen akuntansi sektor publik. Kita akan membahas tentang investasi sektor publik. Wah, ternyata sektor publik juga bisa berinvestasi ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Nah, teman-teman, berbicara tentang program investasi publik, ini sudah pasti berkaitan dengan investasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, investasi publik ini teman-teman akan sangat berkaitan dengan penganggaran modal atau penganggaran investasi. Nah, di penganggaran modal atau investasi ini adalah proses di mana ada langkah untuk menganalisis proyek-proyek atau proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh proses penganggaran atau investasi. Nah, teman-teman, dalam analisis investasi ini sangat berhubungan erat dengan penganggaran fungsional, alokasi dari sumber daya, dan praktek manajemen keuangan di sektor publik. Nah, saat ini yang tengah menjadi perbincangan adalah satu di antara investasi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Indonesia adalah boleh kita contohkan misalnya kereta cepat. Nah, ini adalah bisa dikatakan dalam jenis penganggaran investasi, di mana di sini sudah dilakukan analisis yang berkaitan dengan fungsi dari kereta cepat itu, kemudian dari sumber daya dan praktek dari manajemen keuangannya nanti akan seperti apa. Kira-kira di tahun keberapa misalnya nanti kereta cepat ini akan berada pada titik break-even point, dan pada titik tahun berapa misalnya keuntungan itu akan mulai didapatkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, dalam proses anggaran investasi ini teman-teman ada beberapa permasalahan yang akan dihadapi. Nah, ini berlaku juga tentunya di ranah privat atau swasta. Nah, untuk meminimalisirnya itu teman-teman, harus dilakukan oleh yang pertama adalah memastikan bahwa program investasi publik itu merupakan program yang komprehensif. Artinya ada program yang kita ajukan atau yang kita analisis dalam proses penganggaran investasi ini adalah program yang benar-benar dibutuhkan. Jadi kalau kita singkat dengan kemanfaatannya adalah sangat besar untuk masyarakat. Kemudian memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Nah, kira-kira kalau kita investasi, katakan tadi misalnya di kereta cepat, biaya pemeliharaannya nanti berapa? Nah, itu sudah harus kita hitung apakah nanti biaya pemeliharaan itu bisa tertutupi tidak dengan operasional atau penghasilan atau dari laba yang akan diperoleh. Kemudian selanjutnya kita harus dapat mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada. Sekiranya proyek-proyek yang ada ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Atau justru ini proyek seharusnya bisa kita tunda dulu dan bukan skala prioritas, sehingga kita bisa memastikan bahwa yang kita investasi atau proyek yang dimodali oleh pemerintah itu benar-benar proyek prioritas. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin. Misalnya tadi ketika misalnya ada kereta cepat nanti Jakarta dan Bandung, kita harus analisis kira-kira nanti apakah akan ada perpanjangan rute, atau misalnya pemeliharaan dari kereta cepat ini berapa per tahunnya. Nah, itu adalah anggaran rutin
yang harus kita anggarkan. Misalnya bisa juga misalnya kita hitung gajinya berapa, kebutuhan sumber daya manusianya berapa, alat-alat yang misalnya nanti kalau rusak gimana. Nah, itu harus sudah kita perhitungkan. Nah, dalam suatu investasi teman-teman harus kita nilai dari beberapa aspek. Ada aspek teknis tadi, pelaksanaan dari misalnya kereta cepat nanti gimana, proses pembangunan jalurnya gimana, kemudian pengiriman keretanya gimana, itu dari negara mana, proses belinya gimana. Nah, itu harus kita nilai betul-betul. Kemudian dari aspek sosial dan budaya, kira-kira kereta cepat ini nanti akan mengubah culture atau tidak. Nah, pengaruh dari aspek dengan adanya kereta cepat ini nanti gimana ke lingkungan sekitar. Nah, apakah misalnya nanti justru dengan adanya kereta cepat ini budaya kita lebih mudah dikenal, atau justru akan ada kemerosotan budaya, misalnya tingkat kejahatan jadi meningkat atau yang lainnya. Kemudian dari aspek ekonomi dan finansial, kira-kira misalnya tadi kita kereta cepat itu benar tidak kita butuhkan, kemudian menjanjikan tidak untuk keuntungannya. Kira-kira kita akan imbal balik atau impasnya cepat atau enggak sampai berada pada titik break even point itu berapa. Kemudian kira-kira investasi ini akan berlangsung berapa lama sih? Nah, dan di tahun keberapa misalnya proyek kereta cepat ini menjadi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya dari aspek distribusi, atau boleh kita singkat di sini, simpulkan dengan mudah, yaitu kebermanfaatannya. Nah, jadi seberapa luas kebermanfaatan dari proyek yang kita atau yang sudah dipilih oleh pemerintah ini? Apakah nanti bisa dimanfaatkan oleh jumlah masyarakat yang lebih luas, atau justru hanya segelintir saja yang bisa memanfaatkannya? Kemudian dalam pemilihan investasi proyek pemerintah atau anggaran investasi ini perlu kita analisis juga dari beberapa faktor ya teman-teman. Di sini minimal ada 4. Ada tingkat diskonto, ada tingkat inflasi, ada risiko dan ketidakpastian, dan juga ada capital rationing. Nah, di tingkat diskonto ini, teman-teman, kita harus merefleksikan tingkat keuntungan atau rate of return yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Misalnya, kita akan memperoleh keuntungannya segini. Nah, resikonya katakanlah hanya 20% dari tingkat keuntungan. Nah, maka proyek ini masih bisa kita lanjutkan. Nah, biasanya kalau proyek-proyek seperti kereta cepat, tentu ada resiko pembebasan lahan. Nah, pembebasan lahan itu tentu akan ada resiko lagi, misalnya resiko perkelahian atau masyarakat yang tidak menerima. Nah, itu harus kita hitung kira-kira dengan resiko seperti itu rate of return-nya masih menjanjikan atau tidak. Kalau misalnya tidak menjanjikan, ya harusnya proyek itu kita tolak. Selanjutnya adalah inflasi. Nah, semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai real keuntungan di masa yang akan datang atau yang akan diharapkan, atau expected future of return. Nah, sehingga semakin tinggi tingkat keuntungannya juga semakin disyaratkan. Nah, untuk saat ini dengan tingkat inflasi kita 4,95%, itu cukup walaupun masih di bawah batas lah ya, masih di bawah 5% itu masih aman, tapi sudah cukup tinggi sebenarnya untuk kondisi kita yang belum pernah masih mencapai 5%, itu sedikit lagi sebenarnya. Jadi untuk saat ini yang menjadi perhatian adalah seberapa sih menguntungkan dari resiko inflasi proyek itu dibanding dengan nilai investasi realnya. Kemudian ada resiko dan ketidakpastian. Required rate of return akan semakin tinggi jika risiko investasinya naik. Nah, ketidakpastian ekonomi, hukum, kegawalan sosial politik, nah tidak adanya jaminan keamanan juga akan mempengaruhinya, teman-teman. Biasanya misalnya banyaknya demonstrasi atau adanya kasus korupsi
kemudian adanya penyelewengan hukum. Nah, terakhir adalah capital rationing atau keadaan ketika di mana organisasi itu menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Maka dilakukanlah perankingan investasi atau bisa kita sebut dengan skala prioritas, sehingga pilihan yang ada, misalnya ada beberapa proyek nih, ada misalnya ibu kota negara baru, kemudian ada proyek kereta cepat. Nah, di antara ini misalnya di mana yang lebih prioritas dan benar-benar dibutuhkan. Nah, makanya kalau misalnya ini dalam kondisi kita kekurangan dana atau butuh dananya atau dana yang tersedia tidak cukup, sehingga skala prioritas ini perlu untuk dilakukan. Nah, nanti akan mana yang lebih prioritas itu yang akan didahulukan, sehingga diharapkan dari skala prioritas ini teman-teman. Nah, tadi misalnya ada investasi prioritas kita pilih dan cukup menghasilkan, keuntungannya lumayan, itu diharapkan mampu untuk menjadi sumber pembiayaan di proyek selanjutnya. Nah, oke teman-teman, demikian penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan menjawab dari keingintahuan teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta share agar yang lain bisa tahu. Jangan